VOC atau singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie, adalah perusahaan dagang Hindia Belanda. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602 setelah suksesnya ekspedisi ke Indonesia oleh Cornelis de Houtman. VOC diprakarsai oleh dua tokoh Belanda. 1. Pangeran Maurits. 2. Johan van Oldenbarneveld. Pengurus pusat VOC terdiri 17 anggota. Awalnya pusat kegiatan VOC adalah di Ambon. Kota ini dekat dengan pusat perdagangan rempah-rempah di Maluku. Namun lokasinya terlalu jauh dari wilayah lain di Asia tempat Belanda berniaga. Akhirnya, VOC di bawah pimpinan Jan Pieter Zoon-Kowen menaklukkan kota Jayakarta dari Kesultanan Banten pada tahun 1619 dan mendirikan kota baru, Batavia, sebagai pusat kekuasaannya. Kantor pertamanya terletak di Banten dan pimpinannya adalah Jan Pieter Zoon-Kowen. Latar belakang VOC dibentuk antara lain. Inggris membentuk kongsi dagang di kawasan Asia disebut EIC singkatan dari East India Company. Kesepakatan pedagang Belanda untuk menyaingi EIC dan saling bekerja sama. Ada beberapa tujuan VOC yang membuat perusahaan dagang ini dibentuk antara lain. 1. Menghindari persaingan yang tidak sehat antar sesama pedagang lain. 2. Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan antar negara Eropa lainnya. 3. Membantu pemerintah Belanda yang berjuang menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda. Pemerintah Belanda untuk mendukung lancarnya usaha VOC dalam menguasai perdagangan di Indonesia dan dapat melaksanakan tugasnya dengan leluasa. VOC diberikan beberapa hak istimewa atau yang disebut dengan hak oktroy. Hak istimewanya adalah 1. Hak monopoli perdagangan. 2. Hak mencetak dan mengedarkan uang. 3. Hak mengangkat dan memperhentikan pegawai. 4. Hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja. 5. Hak memiliki tentara sendiri. 6. Hak mendirikan benteng. 7. Hak menyatakan perang dan damai. 8. Hak mengangkat dan memperhentikan penguasa-penguasa setempat. 9. Hak menjalankan kekuasaan kehakiman. VOC dalam memainkan perannya sebagai kongsi dagang tentulah menggunakan serangkaian kebijakan yang notabene bertujuan untuk mencari profit. Kebijakan tersebut diambil dengan berbagai macam alasan yang mencangkup kondisi dan evaluasi kebijakan sebelumnya. Berikut kebijakan yang pernah diambil oleh VOC dalam menjalankan fungsinya. 1. Kontingentenstelsel adalah kebijakan yang diberlakukan kepada rakyat untuk membayar pajak hasil bumi mereka. 2. Politik ekstripasi adalah kebijakan pembabakan dan pembakaran daerah perkebunan dan pertanian yang dikuasai VOC yang tujuannya untuk mengatur banyak sedikitnya peredaran rempah-rempah. 3. Preangerstelsel 1728 adalah kebijakan yang memaksa petani di daerah Periangan untuk menanam kopi. 4. Pelayaran Hongi, Hongi Tochten, pelayaran yang dilakukan VOC dengan kapal kora-kora yang dipersenjatai lengkap untuk berpatroli mengawasi jalur laut perdagangan rempah-rempah di kawasan Ambon dan Maluku. 5. Politik diskriminasi, hanya mengangkat dan mempekerjai golongan Eropa atau Timur asing dalam urusan perpajakan dibandingkan melibatkan orang pribumi. 6. Verpligte leverante, kewajiban kepada kerajaan-kerajaan lokal yang telah dikuasai, terikat perjanjian, dibantu dalam keamanan oleh VOC untuk menyerahkan upeti setiap tahun. 7. Divide et impera, politik mengadu domba kerajaan-kerajaan yang sedang bertikai dengan memihak atau mengkhianati kerajaan yang dikehendaki. Sistem birokrasi dalam tubuh VOC. Untuk menjalankan wilayah-wilayah di Indonesia, VOC mengangkat seorang gubernur jenderal yang dibantu oleh 4 orang anggota yang disebut Radvan Indi atau Dewan India. Di bawah gubernur jenderal ada gubernur yang memimpin daerah. Di bawah gubernur terdapat residen yang dibantu asisten residen. Ada beberapa gubernur yang dianggap berhasil mengembangkan usaha dagang dan kolonisasi di Indonesia. 1. Jan Pieter Zoon-Kowen, tahun 1619 sampai tahun 1629. 2. Antonio van Diemen, tahun 1636 sampai tahun 1645. 3. Johan Maetsieker, tahun 1653 sampai tahun 1678. 4. Cornelis Pilman, tahun 1681 sampai tahun 1684. Dalam melaksanakan sistem pemerintahan VOC menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung dengan memanfaatkan sistem feodalisme yang sudah berkembang di Indonesia.